Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sehat dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya Feni Vanessa di acara podcast kesayangan kita semua yaitu podcast Mas Lubuk Batang. Sobat Sehat, di bulan April ini kita banyak sekali mengenang hari-hari yang begitu berharga yang perlu untuk kita maknai bersama yaitu Hari Kartini, Hari Bumi, dan Hari Konsumen. Nah, untuk itu, pada kesempatan kali ini, kami tim podcast Mas Lubuk Batang mengundang tamu inspirasi, yaitu Ibu Bidan Yeni Eka Purnani STMKes, di mana beliau merupakan sosok inspirasi Kartini masa kini yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Langsung saya selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yeni, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Ibu, boleh diceritakan Bu, sekarang kesibukannya apa aja ya Bu ya? Baiklah, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya oleh podcast Puskesmas Lubuk Batang. Kesibukan saya sehari-harinya, selain saya sebagai ASN di Puskesmas Lubuk Batang, saya juga mempunyai kesibukan yaitu sebagai Ketua IBI Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Oku, dan juga sebagai Ketua IWAPI Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kabupaten Oku, dan juga Ketua ABJI Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Kabupaten Oku. Jadi ya Ibu sana sini membagi waktunya untuk memenuhi tuntutan yang ada di kegiatan Ibu. Subhanallah, luar biasa Bu ya. Dari itu aja sudah menginspirasi banyak, mengetuai berbagai organisasi-organisasi yang ada di Oku. Wah, luar biasa ya Bu ya. Ternyata Ibu benar-benar jadi sosok wanita yang inspirasi nih kayaknya. Sebagai seorang wanita sudah banyak sekali mengetuai berbagai organisasi. Nih, jadi gimana Ibu membagi waktunya untuk kesehariannya Bu? Alhamdulillah sampai dengan saat ini saya masih bisa membagi kegiatan saya, karena kan kalau di ASN itu kita harus punya kewajiban ya. Kewajiban kita harus bekerja, ada jam kerjanya mulai dari jam 7.30 sampai dengan jam 12.40 kita harus ada di tempat bekerja. Selebihnya waktu yang saya gunakan itu di luar jam kerja, baru saya akan membagi waktu tersebut untuk organisasi dan juga buat keluarga. Jadi karena kita ini ibu rumah tangga juga, jadi kita juga harus pintar membawa kita bagaimana kita menempatkan diri kita, kapan kita harus menjadi ibu rumah tangga, kapan kita harus menjadi ketua organisasi, dan kapan kita menjadi ASN. Jadi di sini adalah bagaimana cara kita mengatur waktu yang bisa kita buat untuk keluarga maupun organisasi. Alhamdulillah sampai saat ini dukungan keluarga dan juga dukungan dari seluruh anggota organisasi kepada saya itu sangat luar biasa. Seperti itu. Itu tadi kan Ibu sebagai Ketua Bidan Indonesia Kabupaten Ogan Komering Ulu, terus IWAPI, terus ABJI. Itu anggotanya semuanya wanita atau gimana ya Bu ya? Kalau untuk IBI semuanya wanita, dan juga IWAPI juga semuanya wanita. Tapi kalau ABJI itu ada yang laki-laki, karena kan ini bukan organisasi wanita. Tetapi kalau untuk IBI dan IWAPI semuanya adalah wanita. Alhamdulillah mereka adalah wanita-wanita yang strong dalam menjalankan semua profesi yang mereka jalani. Wah, luar biasa, wanita-wanita tangguh ya Bu ya. Jadi organisasi yang Ibu bentuk, yang Ibu ketua ini sesuai dengan yang tema kita hari ini Bu, Kartini masa kini. Untuk Ibu sendiri menyikapi Hari Kartini itu seperti apa Bu menurut Ibu? Sebagai seorang ketua organisasi wanita ya, saya sangat terinspirasi dengan Ibu R.A. Kartini kita, karena beliau adalah wanita yang menginspirasi seluruh wanita di Indonesia ini. Karena dengan adanya Ibu R.A. Kartini ini, gender yang ada di Indonesia ini perlahan-lahan mulai muncul. Jadi wanita-wanita yang ada di Indonesia sekarang ini mulai berani untuk membuka diri terhadap kemampuan mereka, dan juga waktu dan serta keahlian mereka. Jadi
RA Kartini sangat menginspirasi untuk kita ya, bagi wanita-wanita yang ada di seluruh Indonesia ini. Di sini juga bidan-bidan ini adalah Kartini-Kartini masa depan kita di bidang kesehatan. Dan juga di IWAPI juga ini adalah Kartini-Kartini masa depan di berbagai usaha yang ada di Kabupaten Oku. Iya benar. Jadi istilah yang wanita tidak boleh direndahkan atau itu sudah hilang Bu ya. Mudah-mudahan dengan adanya ketuanya perempuan, terus pelaksananya hampir semuanya perempuan, itu mudah-mudahan stigma yang bahwa laki-laki harus terdepan itu mulai lepas ya Bu ya, kata itu Bu ya, istilah itu ya Bu ya. Iya, alhamdulillahnya sekarang ini stigma bahwa perempuan itu harus adanya di rumah itu sebenarnya sudah mulai bergeser, dan alhamdulillah di Oku ini kita perempuan sudah diakui ya. Banyak sekali pemimpin-pemimpin yang ada di Kabupaten Oku ini yang dikepalai oleh perempuan. Jadi memang seluruh Indonesia sudah mengakui bahwa kejelian seorang perempuan dalam memimpin itu sangat diakui. Ketelitian dan juga mereka sangat responsif dengan apa yang ada di sekitarnya. Jadi stigma bahwa perempuan itu adalah harus di belakang laki-laki, perlahan-lahan ini kita mulai mensejajarkan, tetapi kayaknya kalau untuk sejajar belum ya. Tapi untuk Kabupaten Oku ini sudah sangat bagus karena ya itu tadi, pemerintahnya sudah sangat konsen bahwa kalau memang ada perempuan yang memang mumpuni untuk menjadi pemimpin ataupun untuk beliau menjadi ketua, itu sudah diakui dan juga sudah disupport oleh pemerintah Kabupaten Oku. Iya, berarti persamaan gender itu ada ya? Ada. Gender itu memang kalau untuk sekarang ini kita lihat ya, di seluruh Indonesia ini banyak sekali perempuan-perempuan Indonesia yang memang luar biasa yang menduduki jabatan-jabatan strategis. Ya, alhamdulillahnya RA Kartini kita adalah bukan hanya sekedar peringatan, bukan hanya sekedar simbol, tapi ini adalah kebangkitan para Kartini-Kartini kita di masa yang akan datang. Nah Bu, sebagai Ketua Ikatan Bidan Indonesia di Kabupaten Oku ini Bu, apa Bu tantangan terbesar untuk para bidan ketika di lapangan Bu? Sebenarnya tantangan kita di lapangan itu sangat banyak ya. Bidan-bidan ini juga kan mereka bukan hanya di puskesmas tapi di desa-desa juga mereka bertugas. Jadi yang pertama itu masalah sarana dan prasarana tempat mereka melaksanakan tugasnya, yang itu yang memang masih sangat memprihatinkan ya. Masih banyak puskesdes yang rusak, masih banyak yang memang belum punya tempat pelayanan kesehatannya, dan juga akses mereka ke tempat tugas itu yang memang masih ada yang sulit gitu. Dan juga kita di sini tahu bahwa dalam memberikan asuhan kebidanan itu memang kita dituntut untuk profesional, tetapi kalau dengan alkesnya yang tidak lengkap, tempat pelayanan yang tidak layak, nah itu yang membuat mereka tuh terkadang kesulitan. Nah, tetapi ya mudah-mudahan dalam kesempatan podcast kita kali ini Duku Batang ini, saya berharapnya pemerintah juga memperhatikan, karena tenaga kesehatan khususnya bidan tidak akan bisa bekerja profesional dan optimal kalau memang belum memenuhi standar tersebut. Dan khusus puskesmas Duku Batang ya, saya tahu karena ini wilayah kerja saya juga ya, memang kenyataan di lapangannya seperti itu. Jadi ya sedikit banyaknya kita tahu bagaimana mereka berjuang untuk memberikan pelayanan kesehatan yang mumpuni di tengah masyarakat ini. Iya, jadi itu tadi hambatannya Bu. Jadi harapan Ibu sendiri untuk dari pemerintah maupun dari harapan Ibu untuk bidan-bidan yang ada di Kabupaten Oku ini apa Bu harapannya? Harapan kami, saya mewakili ya seluruh bidan yang ada di Kabupaten Oku ini kepada pemerintah, untuk para bidan kami mohon kiranya nih mereka diperhatikan, baik itu tempat tugasnya, kelayakan mereka dalam memberikan pelayanan ini itu tergantung dari alkes dan juga tempat pelayanannya. Karena kenapa? Kalau tidak ada tempat dan alkesnya, mereka tidak akan mungkin bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Itu.
Dan saya berharap dengan semua bidan yang ada di Kabupaten Oku ini, walaupun dengan keterbatasan itu, marilah kita sama-sama bekerja secara profesional, bekerja memang kita dari hati tadi, bahwa kita melayani masyarakat ini adalah tugas kita, panggilan hati. Biar kita itu tugasnya ringan sesuai dengan Mas Idi, bahwa kita harus menyelamatkan seluruh wanita di Mayapada. Itu adalah tugas suci yang memang harus kami emban sebagai seorang bidan yang ada di Indonesia ini. Mudah-mudahan semangat IBI kami tetap menyala dalam memberikan pelayanan kebidanan di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Oku ini. Semangat IBI dan semangat Kartini. Iya, benar sekali. Ini adalah simbol kita bahwa sebagai wanita Kartini ini adalah suatu kekuatan kita yang memang memberikan inspirasi yang lebih. Karena sekarang ini baik ini kami pengurus Ikatan Bidan Kabupaten Oku bekerja sama dengan PDIP Sumsel, bekerja sama juga dengan pengurus pusat IBI. Kami berjuang untuk kemajuan organisasi kami yang kami cintai ini adalah Ikatan Bidan Indonesia. Luar biasa Ibu, sangat menginspirasi sekali. Sebagai ketua Ikatan Bidan Indonesia, saya rasa Ibu sudah sangat layak ya Bu ya. Terima kasih ya, karena ini adalah amanah, karena Ibu sekarang ini mengetuai IBI ini adalah periode kedua. Mudah-mudahan seluruh anggota IBI Oku bisa bekerja sama bahu-membahu, seluruh anggota IBI yang ada di Kabupaten Oku. Alhamdulillah sampai saat ini ada 1.200-an ya. Banyak banget. Dan ya. itu semua bekerja di paskesnya pemerintah, dan alhamdulillah terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada pemerintah yang mana telah memperhatikan anggota-anggota IBI kami. Dan sekarang kan ada yang sudah diangkat P3K, walaupun sana sini kita tahu masih ada beberapa dan juga masih ada yang paruh waktu. Mudah-mudahan kedepannya pemerintah tetap memperhatikan seluruh nakes yang ada di Kabupaten Oku dan umumnya di seluruh Indonesia. Ya. Kalau tadi kan harapan Ibu ke pemerintah dan ke bidan Bu ya. Kalau harapan saya sih semoga Ibu sehat terus ya Bu ya. Amin. Biar Terima bisa kasih. terus menginspirasi para wanita Iya. dan bidan-bidan yang ada di Kabupaten Oku ini. Karena benar-benar sangat menginspirasi Bu. Takutnya kalau Ibu sakit kan bidannya juga ikut ya sedih gitu ya Bu ya. Terima Sehat-sehat ya, kasih, Bu, ya. mudah-mudahan kita semua seluruh wanita-wanita tangguh di Indonesia, kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Iya Bu, karena Ibu kan dengar kan Bu ya berita yang lagi viral sekarang Bu, yang kejadian dari daycare yang penitipan anak itu sudah itu saya berkaca-kaca nih Bu kalau bahas itu Bu ya, karena ingat itu. Terus kejadian yang kereta api di Bekasi Timur itu kan Bu, itu semuanya hampir 100% dipastikan itu korbannya para wanita Ibu. Iya. Saya minta sehat-sehat ya Bu ya. Iya. Ibu menanggapi itu gimana Bu, kejadian itu Bu? Sangat miris ya, karena pertama yang saya soroti itu adalah daycare kemarin ya, karena rata-rata ibu yang menitipkan anak itu adalah ibu-ibu bekerja. Iya. Dan mereka adalah Kartini-Kartini loh yang menitipkan anaknya, berharap dengan menitipkan anaknya ini mereka berharap anaknya diasuh dengan benar. Iya. Dan mereka itu diberikan pengawasan yang benar. Tetapi ternyata ini adalah hal yang sangat yang membuat hati kita ini sangat terpukul karena sekali, Bu. ini adalah generasi penerus kita loh yang dibuat sedemikian rupa dengan kekejaman mereka yang memang tidak bertanggung jawab ini. Mudah-mudahan ibu-ibu bayi-bayi tersebut kuat dan nanti dibantu sama tenaga ahli untuk memulihkan anak-anak tersebut, dan semoga tidak ada lagi daycare yang seperti ini. Iya, benar. Dan untuk tadi yang KRL ya, Iya. sebenarnya saya juga sedih Bu. meneteskan air mata juga ya kalau lihat itu, karena dari sekian puluh itu adalah perempuan. Iya. Ternyata ini banyak sekali orang-orang hebat yang menjadi korban di KRL ini. Jadi di sini kita tidak tahu ajal ya. Iya. Bagaimanapun kita, inilah tadi bahwa kehidupan terus berjalan, kita harus melewati hal-hal tersulit ini. Mudah-mudahan ini adalah
kejadian terakhir. Ya, Mm-mm. dan juga seluruh wanita kita selalu dalam lindungan Allah dan juga sehat walafiat. Dan ini pelajaran buat pemerintah kita juga bahwa kedepannya kita tetap harus lebih mawas diri dan waspada. Makanya dengan kesalahan satu orang bisa menyebabkan puluhan orang meninggal dunia. Jadi kelalaian ini jangan sampai terulang kembali. Itu yang karena ada suami, anak semuanya menunggu di rumah. Ya, ini kalau melihat dari KRL kemarin yang saya lihat di TV ya, bahwa ada bapak yang menangisi anaknya yang baru selesai wisuda, baru diterima bekerja, sudah menjadi korban tersebut. Dan juga ada seorang ibu yang meninggalkan anaknya, ada anak juga yang masih balita yang mengalami hal demikian. Jadi memang banyak sekali korban di sini yang memang didominasi oleh perempuan. Iya. Dan juga ini yang kehilangan ini bukan hanya keluarga suami dan ayah, tetapi anak. Nah, inilah yang akan memiriskan kita bagaimana anak tersebut tanpa pengasuhan, tanpa pengayuman dari ibunya. Mudah-mudahan anak yang menjadi korban ini dia tetap survive didampingi keluarga dan ayahnya dalam menghadapi hari-hari beratnya ini, dan anak tersebut juga tetap tegar dalam menghadapi musibah ini. Itu yang kita harapkan, seluruh keluarga ikhlas dan juga mereka bisa menerima bahwa ini adalah takdir dari Allah SWT. Jadi Sobat Sehat, dari dua kejadian tadi merupakan pelajaran untuk kita bersama untuk lebih mawas diri ke depannya. Dan kami dari Puskesmas Lubuk Batang mengucapkan bela sungkawa, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk keluarga yang telah tertimpa musibah ini. Mudah-mudahan diberikan kelapangan, ketabahan dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Nah, Bu, terakhir ya Bu ya, apa pesan untuk para bidan khususnya di Kabupaten Oku ini, Bu, pesannya? Saya selaku Ketua IBI di sini berpesan dan juga kepada seluruh anggota IBI Kabupaten Oku dalam rangka Hari Kartini juga, peringatan Kartini ini, bahwa ayo kita lebih semangat lagi memberikan pelayanan kebidanan, asuhan kebidanan kita di tengah-tengah masyarakat ini. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal jariah kita. Tetap semangat, tetap solid dan tetap kompak. Berikanlah pelayanan profesional, optimal dan maksimal di tengah-tengah masyarakat kita. Bidan hebat, bidan kuat, dan pasti bisa dalam memberikan semangat kita memberikan pelayanan kebidanan di tengah-tengah masyarakat Oku. Salam kompak selalu, IBI selalu ada di hati kita. Luar biasa. Kalau ketua IBI-nya udah semangat, mudah-mudahan anggotanya ikut semangat juga. Amin, terima kasih, sama-sama. Mudah-mudahan seluruh Kartini-Kartini yang ada di Kabupaten Oku ini tetap semangat menjalani rutinitas hidup kita tanpa memandang status, tanpa memandang pekerjaan kita apapun, karena perempuan adalah Kartini masa depan dan tiangnya rumah tangga. Jadi tetap kompak dan kehidupan. Jantungnya tidak benar sekali. Jadi kita tetap semangat. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan ke depannya ini adalah titik balik kita ke depannya untuk generasi penerus kita. Luar biasa. Ibu, kami sekali lagi dari tim podcast Mas Lubuk Batang mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Ibu sebagai narasumber hari ini yang luar biasa menginspirasi para kaum wanita, para Kartini-Kartini, terutama kami. Semoga Ibu sehat selalu. Amin. Nah, Sobat Sehat, itu tadi merupakan podcast kita dengan Ibu Yeni Eka Purnani SST MKes, di mana beliau merupakan Ketua IBI, Ketua IWAPI, Ketua APJI di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Selanjutnya kami mohon untuk Sobat Sehat tetap selalu mantengin YouTube kami, terkhusus di podcast Mas Lubuk Batang, dengan tamu-tamu berikutnya yang sama-sama lebih menginspirasi. Serta jangan lupa untuk like, komen, subscribe di podcast Mas Lubuk Batang, dan ikuti semua sosial media kami yang ada di bawah sini. Demikian,
Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puskesmas Lubuk Batu.